Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami akan belajar lebih mengerti, memahami kasih dan pengorbanan-Mu. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Biarlah kami bukan hanya menyanyikan dan bukan hanya sekedar mengertinya Tuhan, tapi terlebih Tuhan, tolong Tuhan singkapkanlah akan misteri kasih Tuhan ini kepada setiap kami. Tolong Tuhan nyatakanlah dengan anugerah dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang kami boleh lebih mengenal, mengerti, memahami salib Kristus. Dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengalami kuasa kemenangan karena Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi dia, boleh memakainya menjadi berkat saluran firman Tuhan kepada setiap kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong setiap jemaat-Mu pagi hari ini boleh mengalami firman-Mu Tuhan, boleh mengalami Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu ini. Berkati waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu-minggu ini kita lihat kalau di media banyak mengupas apa? Mengenai pemilu ya. Khususnya media televisi, mungkin hampir khusus beberapa stasiun itu selalu membicarakan mengenai percaturan politik di Indonesia ya. Mungkin bagi bapak-bapak menarik sekali kalau mendengarkan ulasan-ulasan mengenai politik di Indonesia, ya menarik sekali. Antara lain mungkin sekarang partai-partai mulai berkoalisi ya. Mulai manuver mencari siapa yang bisa berkoalisi untuk menentukan nanti pemilihan presiden di bulan Juli. Memang dalam dunia politik Bapak Ibu sekalian kita tahu tidak ada lawan dan kawan yang abadi ya. Tidak ada lawan dan kawan yang selamanya. Hari ini lawan, besok mungkin jadi kawan atau sebaliknya ya. Jadi seperti itu yang terjadi dalam dunia politik. Kemudian kita juga mendengar, mungkin Bapak Ibu juga mengikuti ada money politik yang terjadi di dalam pemilu beberapa waktu yang lalu ya. Orang bisa dibeli dengan suara orang bisa dibeli dengan uang ya. Sehingga ada caleg yang sampai stres katanya ya. Karena kehabisan uang ternyata suaranya tidak ada gitu ya. Ada caleg yang macam-macam tidak kepilih karena suaranya tidak ada. Mereka membayar supaya namanya atau memberikan suara untuk caleg ini, tetapi ternyata tidak ada orang yang mendukungnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya dalam dunia politik ya. Ada orang-orang yang boleh dikata hari ini lawan, besok jadi kawan, atau hari ini kawan, besok jadi lawan. Ternyata dalam masa Tuhan Yesus juga ada. Nah sebelumnya saya mohon bisa ditayangkan klip singkat visualisasi apa yang terjadi di saat-saat terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke kayu salib. Ya, ini adalah Pilatus ketika di hadapan ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama dan orang banyak. King of the Jews? They answered him with a shout. Pilatus menanyakan apakah dia mau membebaskan raja orang Yahudi. Dan mereka tidak, malah menyuruh salibkan dia, salibkan dia. Baik, terima kasih. Ya, sampai di sini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Alkitab pada zaman Tuhan Yesus ada orang yang
Di dalam Minggu Palem, pada hari Minggu yang lalu kita mendengar khotbah Hosana, Hosana, ya, Raja Yahudi yang menaiki keledai, mereka mengeluh-elukan. Tetapi di dalam beberapa hari kemudian pada saat Jumat, mereka mengatakan, ada dari mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba orang bisa berubah, ya, dari orang-orang yang tadinya mendukung, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus, tetapi kemudian menjadi orang-orang yang ikut di dalam berusaha untuk menyalibkan, membunuh Tuhan Yesus. Sama ya, dalam dunia politik juga sama. Sebenarnya apa yang terjadi dalam peristiwa Minggu Palem, yaitu Minggu Kudus yang kita akan masuki mulai hari ini. Kita akan merenungkan khususnya di saat-saat sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Kita akan memikirkan, benarkah Yesus mati disalib? Kalau benar Yesus mati disalib, mengapa Yesus mati disalib? Mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, tapi pagi hari ini saya coba mengajak kita kembali merenungkan. Yesus disalib karena apa? Apakah karena kesalahannya atau kesalahan siapa? Orang-orang yang menghakimi, kesalahan orang-orang Yahudi. Kalau Yesus mati, Yesus disalib, apakah dia benar Tuhan? Tidak. Kenapa Tuhan kok bisa disalib? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Betul Bapak Ibu? Kalau Yesus adalah Tuhan, dia membiarkan diri disalib, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri? Benarkah Yesus Tuhan Bapak Ibu? Karena itu mari kita membaca firman Tuhan, kita membuka bagian kitab yang diberikan pada kita hari ini, yaitu dalam kitab Lukas pasal 23. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai dengan 25. Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai dengan 25. Kita akan membaca bagaimana Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, yaitu gubernur yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang Yahudi, wakil daripada pemerintah Roma, ya. Sudah mendapatkan Bapak Ibu Lukas pasal 23 ayat 13 sampai dengan 25, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes pun juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia atau Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Karena hari itu menjelang hari Jumat Agung, hari Paskah. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Ayat 23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang kita baca pagi hari ini, kita akan mempelajari benar tidak
Yesus itu mati disalib. Dan mengapa Yesus disalib? Kita merenungkan, benar tidak Bapak Ibu Yesus itu mati disalib? Kebanyakan orang di dunia mengakui Yesus disalib, ya. Sejarah pun mengatakan Yesus disalib. Orang ateis pun, ya, ateis itu yang enggak percaya Tuhan, orang agnostik pun yang meragukan Tuhan itu percaya kalau Yesus disalib. Karena ada dalam sejarah. Tetapi mereka hanya percaya Yesus sebagai manusia biasa, yang baik, yang mengajarkan moral yang baik. Yesus dipercaya mati disalib karena dia membela bangsanya, membela negaranya, sehingga dia dihukum mati oleh pasukan Roma, tentara Romawi. Ini kebanyakan orang percaya akan hal ini. Bapak saya sebelum dia menjadi orang Kristen, dia percaya Yesus mati. Waktu saya injili, dia percaya Yesus mati. Dia mengatakan Yesus adalah orang yang baik, contoh moral yang baik, dia bilang. Seorang pahlawan katanya, ya. Mati karena dia membela hal yang mengajarkan baik, pengajarannya baik. Bapak Ibu, apakah seperti itu Yesus yang kita pahami? Lalu pandangan yang kedua mengatakan Yesus itu tidak mati. Yesus tidak disalib. Ini sebagian besar daripada golongan orang-orang yang beragama seberang, ya. Bapak Ibu tentu tahu orang-orang yang bukan non-Kristen. Mereka percaya Yesus adalah seorang nabi, seorang yang diutus Allah. Dan mereka percaya kalau seorang nabi, seorang diutus Allah, tidak mungkin dia sampai mati demikian menderita disalib. Ya. Dan mereka mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu adalah Yudas. Mereka ngotot mengatakan itu. Mereka mengatakan ketika disalib Tuhan merubah yang menangkap itu menangkap yang salah, yaitu Yudas yang disalib. Jadi bukan Yesus yang disalib. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini lagi zaman modern, banyak orang juga, ada orang yang membuat cerita-cerita friksi, misalnya Dan Brown dengan The Da Vinci Code, ya. Dia mengatakan Yesus juga tidak mati disalib, bahkan Yesus menikah. Ya. Ada banyak cerita-cerita seperti itu. Yesus menikah, Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Mesir. Nah, bagaimana dengan pandangan orang Kristen? Bagaimana dengan pandangan kita, Bapak Ibu? Apakah Yesus mati seperti yang tadi pandangan orang ateis, atau Yesus yang tidak mati? Memang kalau Yesus adalah utusan Allah, adalah nabi, adalah Tuhan, tentu saja Tuhan melindungi, ya. Enggak mungkin dia dibiarkan disiksa sampai sedemikian. Nah, pandangan Kristen, Bapak Ibu, kita sebagian besar kita tentu yakin bahwa Yesus benar-benar disalib. Yesus benar-benar mati, disiksa, disalib. Tetapi ada bedanya dengan yang pertama, bukan membela kebenaran, bukan membela bangsanya terhadap penjajah. Tetapi Yesus disalib karena dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Yesus adalah benar-benar Tuhan 100%, Yesus benar-benar adalah manusia 100%. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau Tuhan 100%, kenapa Yesus tidak bisa melepaskan diri waktu ditangkap atau waktu disalib? Kenapa Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri? Bapak Ibu, saya tolong tanya, kalau Yesus mau menyelamatkan diri waktu disalib bisa tidak? Bisa, ya. Yesus bisa melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit apa saja. Orang yang lumpuh, orang yang buta, sakit apa saja Tuhan Yesus sembuhkan. Dia bisa meneduhkan badai, ya. Itu di Danau Galilea yang luas itu, ketika ada badai besar dia bisa meneduhkan badai. Apalagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa melakukan macam-macam, tetapi kenapa di saat-saat itu Yesus tidak melakukannya? Dan kalau kita membaca di dalam Injil-Injil yang lain dikatakan seperti Markus 15 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Ketika Yesus disidang dia tidak membela diri, dia tidak
membela dirinya, tetapi dia hanya diam saja, sehingga yang menyidang Pilatus itu diam saja. Dia tidak mencari pembela, dia tidak membenarkan diri, dia dituduh, Yesus diam saja. Seperti yang dikatakan oleh kitab Yesaya, dia seperti domba yang dibawa untuk tidak berkeluh, tidak mengeluh sama sekali. Nah, inilah yang akan saya ajak Bapak Ibu kita memikirkan, kenapa Yesus tidak melakukan upaya sama sekali untuk membela dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam saat-saat seperti itu, ketika orang-orang berteriak, ketika Yesus disidangkan, Yesus hanya diam saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa alasan daripada Yesus disalib? Bapak Ibu mungkin di dalam minggu-minggu yang akan datang, Bapak Ibu akan mendengar khotbah yang lebih dalam lagi mengenai alasan-alasan Yesus disalib. Tetapi pagi hari ini saya akan khusus mengarahkan kepada saat-saat Pilatus menyidang Yesus, yaitu yang kita baca. Kita akan merenungkan apa alasan Yesus harus mengalami kematian disalib. Siapa sebenarnya yang menyalibkan Yesus? Mengapa Yesus disalib, Bapak Ibu? Siapa yang menyalibkan Yesus? Mungkin Pilatus ya, yang menyalibkan Yesus Pilatus kalau kita pikirkan. Karena Pilatus itu pimpinan tertinggi waktu itu. Orang-orang Yahudi tidak berani melakukan, membunuh, menghukum Yesus dengan hukuman mati. Dia harus dilakukan oleh pimpinan yang tertinggi pada waktu itu, yaitu Pilatus, gubernur Romawi. Tetapi ketika Yesus disidangkan ke para imam dan sampai Herodes, sampai dibawa ke Pilatus. Dan ketika Pilatus menyelidiki kesalahan, Pilatus mengatakan dia tidak mendapatkan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Tidak ada kesalahan apapun, sehingga Pilatus demi menyenangkan orang-orang, baiklah dia saya siksa kemudian saya lepaskan. Karena saya tidak menemukan kesalahan, Herodes pun tidak menemukan kesalahan. Jadi Pilatus mau melepaskannya. Secara hukum Yesus tidak bersalah, kata Pilatus. Dan Pilatus tahu bahwa siapa Yesus itu. Dia tidak mau turut campur di dalam pembunuhan Yesus. Kita tahu di dalam Injil yang lain bahwa istri dari Pilatus memperingatkan dia. Karena istri Pilatus malam harinya dia bermimpi yang tidak enak mengenai Yesus, mengenai orang yang akan disidangkan ini. Dan ketika Pilatus mengambil keputusan, kita tahu Pilatus apa? Cuci tangan, ya. Artinya cuci tangan itu apa? Dia tidak mau mencampuri urusan ini. Dia tahu Yesus ini bukan orang sembarangan. Dia berusaha untuk melepaskannya. Dan Bapak Ibu, bahkan 3 kali Pilatus itu berusaha melepaskan Tuhan Yesus. Membebaskan Tuhan Yesus. Dia bahkan menawarkan seorang penjahat yang kelas berat, seorang pemberontak, seorang pembunuh untuk mengganti supaya Yesus bisa dibebaskan. Karena pada hari itu hari raya, seperti kalau misalnya 17 Agustus kan ada remisi gitu ya. Jadi ada orang yang harus dibebaskan pada hari itu. Pilatus menawarkan seorang penjahat dicarikan Barabas, seorang yang pembunuh, pemberontak, tetapi Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Pilatus ini tidak tegas ya. Ada orang mengatakan Pilatus tidak bisa tegas. Seharusnya dia bisa menentukan. Tetapi dia tidak berbuat, berarti Pilatus mungkin yang membunuh, menyebabkan Yesus disalib. Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan sebenarnya yang membuat Yesus disalib bukan Pilatus, tetapi orang-orang itu yang teriak-teriak itu. Tokoh agama yang menjadi provokator ya, yang memprovokasi orang-orang banyak supaya berteriak salibkan dia, salibkan dia. Nah Bapak Ibu seringkali begitu ya. Kalau massa itu sudah nggak bisa dikontrol ya, ada satu suara, kalau misalnya kampanye atau apa gitu ya, satu suara apa, wah semua pada berteriak, itu massa itu nggak bisa dikendalikan. Nah jadi orang-orang ini yang berteriak sehingga Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Benarkah demikian Bapak Ibu? Seorang yang berkuasa seperti Pilatus tidak bisa meneduhkan, menenangkan teriakan orang-orang itu? Mungkin pikiran kita benar, adalah orang-orang yang berteriak itu yang menyalibkan Yesus. Atau mungkin Bapak Ibu ada orang yang menjadi kompensasi, pengganti daripada Yesus. Siapa? Barabas, bukan Barnabas ya. Kalau Barnabas itu temannya Paulus di Perjanjian Lama itu.
Ini Barabas. Mungkin yang menyebabkan Yesus disalib adalah Barabas. Kenapa? Karena Barabas yang dibebaskan. Orang-orang memilih Barabas, penjahat besar. Sehingga Yesus harus disalib. Yang menyebabkan Yesus disalib adalah Barabas. Bapak Ibu, siapapun menjadi penyebabnya, atau siapapun yang membuat Yesus disalib, entah itu Pilatus, orang banyak, Barabas. Kalau Tuhan Yesus mau, seperti yang saya katakan tadi, bisa tidak Tuhan Yesus menyelamatkan diri? Ya, bisa tidak Tuhan menyelamatkan diri? Memberi makan kepada 5.000 orang saja Tuhan bisa kok. Apalagi orang seperti itu. Namun kenapa ketika orang beberapa minggu lalu mereka menerima berkat makanan dari Tuhan Yesus ya, 5.000, 4.000 orang dapat makanan. Yesus melakukan hal yang baik, orang menerikan hosana, hosana. Tetapi hanya dalam beberapa hari, kata-kata yang baik itu menjadi salibkan dia, salibkan dia. Apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu? Mengapa bukan orang-orang itu yang menyebabkan Yesus disalib? Tetapi saya mau katakan bahwa yang disalib sebenarnya, yang menyebabkan Yesus disalib adalah Yesus sendiri. Yesus Bapak Ibu bisa sanggup untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti saya katakan bahwa dia melakukan banyak mujizat. Dan Bapak Ibu coba pelajari di dalam kitab Lukas ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Atau di Injil-Injil ketiga Injil yang lain juga. Salah seorang murid Yesus dan Yohanes dengan jelas mengatakan Petrus mengambil pedang dan memotong telinga daripada salah satu daripada hamba imam besar. Dan mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia langsung ya, mungkin itu kupingnya jatuh kemudian ditempel atau gimana, disembuhkan langsung. Itu satu mujizat yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan, kenapa kalian mencari aku di tempat ini? Ya, Yesus bahkan mengatakan, apakah aku tidak sanggup memanggil pasukan malaikat untuk menghadapi kalian? Tuhan Yesus mengatakan itu. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu tidak melakukannya. Ini hal yang aneh sekali Bapak Ibu ya, aneh sekali. Bapak Ibu, saya membaca beberapa waktu yang lalu satu buku judulnya King's Cross ya, atau salib daripada seorang raja. Dia mengatakan, penulisnya mengatakan, Timothy Keller mengatakan bahwa di dalam kitab Markus itu dibagi dua, ada 16 pasal ya. Setengah daripada kitab Markus bicara mengenai raja. Ya, kalau kita lihat memang demikian, pasal 1 sampai 8 itu bicara mengenai Yesus adalah raja yang berkuasa. Tetapi dari pasal 9 ke seterusnya berbicara mengenai penderitaan Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan mengatakan penderitaannya, apa yang akan dia hadapi, di saat itu Petrus tidak bisa menerima, mengertinya. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, Yesus tahu misinya datang ke dalam dunia. Misi Yesus bukan hanya menolong manusia, menyembuhkan manusia, memberitakan kerajaan Allah. Tetapi Yesus tahu bahwa ia akan datang untuk mati bagi manusia. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu di dalam Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 31 ya. Mengatakan demikian, jadi ketika pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mengakhiri segala peristiwa atau segala bagian kehidupannya mengenai raja, saat ini Tuhan Yesus mau memasuki penderitaan salib. Tuhan mengatakan misinya datang ke dalam dunia adalah untuk mati dan dibunuh dan kemudian dibangkitkan. Tetapi
Pimpinan daripada murid-murid Yesus, Petrus, tidak bisa mengerti akan hal ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus tidak membela diri? Kenapa Yesus sampai membiarkan dirinya mati disalib? Membiarkan orang-orang berteriak, tidak membela diri, dan Yesus membiarkan dirinya disalib. Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 juga mengatakan hal yang sama. Ini adalah karena ketaatannya Yesus. Dia walaupun dalam rupa dia adalah rupa Allah, kata Paulus, tetapi tidak menganggap kesetaraan Allah yang harus dipertahankan. Paulus mengatakan dia mengosongkan diri menjadi hamba. Dan di dalam ketaatannya dia sampai rela mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini adalah kerelaan ketaatan Tuhan Yesus untuk mau mati di kayu salib sampai demikian hina. Hukuman yang paling berat, paling hina adalah disalib katanya ya. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk, tetapi Tuhan Yesus mau melakukan semuanya itu karena ketaatan dia. Namun Bapak Ibu, ketika saya membaca satu buku ya, judulnya The Passion of Jesus Christ, karangan daripada John Piper. Ada satu hal yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan ya. Saya juga mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dia mengatakan bahwa yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah Allah sendiri katanya. Ya. Jadi Allah sendiri yang membuat Yesus sampai disalib. Bukan Allah menyuruh orang berteriak-teriak, salibkan dia, bukan begitu ya. Tetapi di dalam hal kejadian ini kita bisa melihat ini adalah dalam rencana Allah sendiri. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena banyak ayat mengatakan hal itu ya. Misalnya di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32 mengatakan demikian, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkan kepada kita semua, menyerahkan artinya mati untuk kita semua. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25 juga mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Kristus Yesus sudah ditentukan Allah untuk jadi pendamaian, mendamaikan Allah dan manusia. Tetapi dalam darahnya, dalam kematiannya. Dan satu lagi Bapak Ibu, Paulus di dalam Kisah pasal 4 ayat 27-28 mengatakan apa yang terjadi pada saat-saat sebelum Yesus dihukum mati. Dikatakan sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi sudah ditentukan oleh Allah akan terjadi orang-orang yang berteriak-teriak salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dan Yesus menjadi korban daripada itu semuanya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita berpikir untuk apa sih kok repot-repot seperti itu. Kalau Tuhan mau mengampuni, diampuni sajalah dosa orang-orang ya. Kita bisa berdoa lebih sungguh-sungguh. Kalau mungkin ada orang yang doanya 5 kali, kita doanya mungkin 10 kali gitu ya, supaya kita bisa diampuni gitu ya. Kita mungkin lebih rajin ke gereja, kita lebih rajin mempersembahkan persembahan. Sudah, buat apa Tuhan Yesus harus sampai mati di kayu salib mengorbankan itu? Bapak Ibu, dalam hal ini kita lihat bahwa dosa itu satu hal yang serius bagi Tuhan. Saya rasa mungkin Tuhan bisa ya hanya mengampuni saja. Tetapi bagi Tuhan dosa itu satu hal yang serius. Dosa satu hal yang kalau orang Barat mengatakan God means it. Tuhan sungguh-sungguh memandang hal ini sebagai hal yang serius. Sehingga sampai Tuhan mengorbankan anaknya, mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa. Karena itu Bapak Ibu, yang terjadi di dalam saat-saat terakhir itu orang-orang berteriak Yesus harus disalibkan. Itu bukan salahnya Yesus, bukan salahnya Pilatus, bukan salahnya orang banyak, bukan salahnya Barabas. Tetapi itu dalam rencana Allah. Di dalam buku yang saya sebutkan tadi, The Passion of Christ, John Piper mengatakan ada 50 alasan
Ya, ini luar biasa, banyak sekali ya. 50 alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Banyak alasannya Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu karena Allah mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah serius terhadap dosa. Kalau manusia tetap berdosa, tidak bisa diselamatkan, tidak ada jalan keselamatan, manusia akan binasa. Tetapi kita lihat Bapak Ibu bahwa pengorbanan daripada dosa itu demikian besar. Ya. Tuhan sendiri harus datang ke dalam dunia. Dan Yesus sendiri harus menderita, mengalami semuanya itu. Yesus sendiri harus melewati jalan salib, Via Dolorosa. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke Israel, sebenarnya kami mau mengikuti bagaimana jalannya Yesus Via Dolorosa. Tetapi sayang saat ini sudah berubah sama sekali. Ternyata di jalan Via Dolorosa itu penuh dengan orang jualan ya. Jadi sehingga mungkin pesiara-pesiara yang ke sana tidak lagi mempunyai hati mengalami itu karena di kiri kanan banyak souvenir ya. Via Dolorosa yang demikian menderita, Yesus memikul salib, melewati. Sampai sedemikian, bukan hanya itu, Tuhan Yesus menanggung demikian hinanya, demikian menderitanya, demikian sakitnya. Sampai di kayu salib Bapak Ibu, itu semua karena Allah mengasihi kita, karena Tuhan memandang dosa itu serius. Dan cara satu-satunya adalah Yesus yang harus disalib. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada beberapa lagu yang terekam di dalam pikiran saya ya. Ada lagu mengatakan we are the reason ya. Kamilah penyebabnya daripada Yesus mati di kayu salib. Ada lagu lagi mengatakan dia mati untuk kami. Dia mati untuk kami. Tapi terakhir kemudian ada satu lagu yang sangat menyentuh hati saya. Yaitu lagunya Were You There When They Crucified My Lord. Apakah kamu ada di saat-saat mereka berteriak menyalibkan dia itu? Bapak Ibu, saya coba berpikir, sebenarnya kalau kita mau dikaitkan, kita adalah termasuk orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Mungkin Bapak Ibu tidak setuju bagaimana 2000 tahun yang lalu saya ikut-ikutan ya. Tetapi apa sebenarnya menyebabkan Yesus disalib? Itu tidak lain karena dosa-dosa kita. Ya. Dosa-dosa dari semua manusia. Karena Yesus adalah Tuhan sehingga dia bisa menanggung dosa-dosa semua manusia. Dan Yesus juga adalah manusia sehingga Yesus benar-benar bisa merasakan penderitaan yang terbesar, terberat. Dan dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Kita ikut berteriak salibkan dia sehingga Yesus sampai disalib karena dosa-dosa saya. Kalau demikian Bapak Ibu, apakah kita saat ini masih mau membiarkan hidup kita di dalam hal-hal yang berdosa, kembali menyalibkan Yesus, atau kita menyadari bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita sehingga kita bisa hidup. Dia yang menderita, dia yang mati sehingga kita bisa hidup. Dan firman Tuhan di dalam kitab Roma, marilah kita jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita lah kepada hal yang berdosa lagi. Karena dosa itu satu hal yang serius bagi Tuhan yang harus kita buang. Tuhan sudah demikian menderita, sudah demikian besarnya pengorbanan supaya kita bisa hidup. Apakah kita masih mau menyerahkan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang berdosa? Mari saya mengajak kita merenungkan lagu Were You There When They Crucified My Lord. Dan biarlah kita kembali merenungkan, adakah kita termasuk orang-orang yang meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Were you there
tremble, were you there when they crucified my Lord? Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan kembali kata-kata ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang menyalibkan Yesus itu? Orang-orang yang meneriakkan, salibkanlah dia. Atau kita mungkin orang yang ada di antara orang-orang itu, mungkin kita tidak berteriak salibkan, tetapi kitalah yang menyebabkan Yesus disalib. Kitalah yang menyebabkan Yesus harus menjalani salib ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari melalui firman-Mu Tuhan, bahwa kamilah Tuhan orang-orang yang menyebabkan Engkau disalib Tuhan. Mungkin kami tidak secara langsung Tuhan bersama dengan orang-orang itu meneriakkan salibkanlah dia. Tapi karena kami orang yang berdosa, karena dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami menyebabkan membuat Engkau Tuhan Yesus disalib ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami menyadari akan hal ini, bahwa Allah Bapa yang penuh dengan kudus, maha kudus, dan Tuhan tidak kompromi dengan hal yang berdosa. Tuhan memandang dosa adalah hal yang serius, sehingga Tuhan Kau rela mengorbankan diri-Mu sendiri, menderita, datang ke dalam dunia. Engkau memberikan satu rencana agung Tuhan, penyelamatan bagi umat yang mau percaya. Tuhan, dosa adalah satu hal yang serius bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyadari hal ini. Dan setelah kami diselamatkan, diampuni oleh Tuhan Yesus karena pengorbanan Tuhan, karena penderitaan Tuhan. Tolong Tuhan, berikanlah kami hati yang senantiasa menyadari dan mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, mau menyerahkan anggota seluruh tubuh kami. Anggota tubuh kami keseluruhannya kami pakai untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu. Kami tidak akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kami kepada hal-hal yang berdosa lagi. Tolong Tuhan, Kau pimpin tekad kami. Tolong Tuhan, Kau pimpin memasuki minggu malam ini, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi menjalani, mengikuti bagaimana Tuhan Yesus menderita sepanjang minggu malam ini. Dan biarlah membawa hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, membawa hidup kami yang lebih berkenan, hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.